Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Semangat pejuang Dr. Aminuddin Ina Dwi Lestari usai retreat Magelang. Probolinggo CB News Indonesia. Retreat Magelang di Akademi Militer, 481 kepala daerah ditempa dan digodok selama 7 hari sejak 21 hingga tanggal 28 Februari tahun 2025, agar memiliki bekal untuk membangun daerahnya masing-masing. Tak terkecuali Dr. Haji Aminuddin dan Ina Dwi Lestari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo terpilih periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Retreat bukan ajang permainan dan juga bukan ajang main-main, keseriusan dan kekuatan mental dalam menghadapi masa depan. Menurut Dr. Aminuddin, untuk kemajuan kota Probolinggo dan kesejahteraan warga masyarakat, saya di sini bukan wali kota tetapi pejuang bagi masyarakat, khususnya warga kota Probolinggo menuju kota Probolinggo bersolek, tegas Dr. Aminuddin. Dengan bulat tekad dan bekerja keras, Dr. Aminuddin Ina Dwi Lestari akan memenuhi janji politiknya. Kita bersama komponen Pemkot Probolinggo, yudikatif, legislatif dan juga masyarakat, bersinergi untuk mewujudkan visi misi kami. Tanpa mereka apalah artinya kami berdua ini. Oleh karena itu mari bangun kota ini bersama-sama. Kita di sini sebagai pejuang untuk mensejahterakan masyarakat serta membangun kota menuju kota Probolinggo bersolek. Ini bukan sekedar janji-janji dan omong kosong, akan kami buktikan kepada seluruh warga masyarakat kota Probolinggo. Oleh karena itu kita hapus perbedaan. Kami bukan milik golongan tetapi Dr. Aminuddin dan Ina Dwi Lestari milik warga masyarakat kota Probolinggo, yang siap melayani warga. Selama 100 hari, kami akan berkantor di kelurahan untuk mengetahui dan menyerap aspirasi warga kota Probolinggo, sesuai langkah-langkah Presiden Prabowo. Kami siap bekerja dengan tegak lurus terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo, terang Dr. Haji Aminuddin. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan CB News Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh. Tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan.
Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Studi banding. Nah, pada prinsipnya memang Pak Prabowo mengharapkan ke depan bahwa semua komponen ASN, OPD, kepala daerah itu fokus saja kepada hal-hal yang memang sesuai dengan aturan. Itu intinya. Jadi semua menjalankan berdasarkan tupoksinya, tidak lagi dihambat oleh hal-hal yang bukan menjadi bagian dari pemerintahan itu. Nah, sehingga nanti fokus pelaksanaan atau realisasi proyek itu memang betul, realisasi pembangunan betul-betul langsung bisa berjalan sebagaimana sedia kala. Jangan ada lagi ke depan yang namanya kegiatan-kegiatan pembangunan itu terjadi hambatan. Apakah itu dalam masalah proyek-proyek fisik, apakah itu dalam masalah proyek-proyek yang lain, sehingga fokus nanti kegiatan itu langsung bermanfaat kepada masyarakat. Dan prinsipnya adalah untuk mencapai dan melaksanakan suatu kegiatan itu sampai goal yang diharapkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Bagaimana kita bisa nanti berlari bersama-sama dalam mewujudkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, apa yang diamanahkan oleh APBD tersebut. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini setelah retreat nanti sebentar lagi Ibu Wali bisa menambah semangat semua teman-teman untuk bersama-sama kita membangun kota Probolinggo. Kota Probolinggo. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dalam 5 tahun ini kita akan turunkan lebih kurang itu 2.000 orang lebih kemiskinan. Sebagai perbandingan 5 tahun terakhir ini cuma 0,2. Iya, 0,2. Nggak sampai seperempat pun nggak sampai. Ya. Nah ini kita kalau dihitung persen, kita akan menaikkan kemungkinan kita untuk menurunkan kemiskinan itu 2.000%. Ya, 2.000%. Dan saya yakin diupayakan itu Pak Wali. Ya, diupayakan, direncanakan, tahapan-tahapannya diperjelas, kemudian nanti bagaimana kita bersinergi bersama-sama seluruh OPD untuk bekerja dan membangun berdasarkan satu data. Datanya apa? Kemiskinan. Ya. Efisiensi memang ini ditujukan untuk hal-hal yang dipandang bisa digantikan dengan proses-proses lain. Misalnya perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini bisa digantikan dengan nanti misalnya Zoom meeting. Tidak perlu kita misalnya harus study banding ke tempat lain, kita bisa mengadakan Zoom meeting dan semua kepala daerah sudah berkomitmen. Nah, jika perjalanan dinas ini memang harus di efisiensi banyak 50%. Betul. 50%. Nah, untuk apa nanti dana-dana itu? Dana-dana itu akan kita masukkan ke namanya dana yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang memang dibutuhkan. Misalnya apa? Perbaikan sekolah, kemudian kebersihan sampah. Ya, diharapkan dengan efisiensi ini program-program dari kepala daerah terpilih itu sudah bisa langsung berjalan. Nah, untuk itu apa yang perlu adalah penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas atau greget ekonomi dari masyarakat. Maka salah satu program kita adalah memberi yaitu modal kerja kepada UMKM sebanyak 1 juta.